Halo suster, bapak ibu semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara mengimport soal dari Microsoft Word ke dalam sebuah Moodle tanpa menggunakan Exam View. Baik, langsung saja. Untuk mengimport soal ini tentunya kita harus punya, yaitu soal yang telah dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Tetapi bisa juga kita menggunakan Notepad ya. Jadi terserah mau pakai Microsoft Word atau Notepad. Saran saya menggunakan Microsoft Word aja ya. Nah, untuk contoh bentuk soal itu seperti ini, saya sudah siapkan. Misalkan saya buat yaitu menggunakan soal matematika. Kenapa saya pakai matematika? Karena soal ini ada banyak simbol-simbol ya, atau seperti perpangkatan ini, yang mana apakah nanti bisa terintegrasi dalam Moodle setelah kita import ya. Nah, aturan dalam penulisan untuk pembuatan soal ini kalau menggunakan tanpa Exam View sangat mudah, yaitu penulisan soal itu tidak perlu menggunakan numbering ya, penulisan soal tidak perlu menggunakan numbering. Begitu juga untuk jawabannya, ABCD ini juga tidak perlu menggunakan numbering. Jadi kita tuliskan biasa saja, itu kemudahannya ya. Nah, contoh seperti ini saya mengambil dari soal matematika. Saya comot beberapa soal, antara lain ada soal nomor 2, nomor 6 dan seterusnya. Ini tanpa numbering ya. Ciri dari numbering, apabila diklik ya, diklik pada bagian nomor, maka nanti akan terblok antara nomor 2, 6 dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya 40 soal, apabila kita klik nomor 1, itu akan terblok nomor soal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Begitu juga untuk option pilihan ABCD ini, apabila kita klik di bagian A, maka nanti ABCD ini akan terblok ya. Nah, kalau menggunakan Exam View harus menggunakan numbering ya. Mungkin kalau bapak ibu yang menggunakan numbering tetapi tidak konsisten, artinya apabila nomor 1, 2, 3 menggunakan numbering, kemudian di nomor 4 dan seterusnya tidak menggunakan ya, atau mungkin karena ada kesulitan, maka pada saat diimport itu tidak akan bisa ya. Kalau ini bebas saja, tidak usah menggunakan numbering ya. Nah, kita buat contoh seperti ini, manual seperti ini. Kemudian syarat berikutnya, untuk satu paket soal ini, satu paket nomor soal itu contohnya seperti ini ya. Ada soal, nomor, kemudian soal, kemudian setelah soal di enter baru pilihan optionnya, ABCD nya ya. Nah, dibuat seperti ini. Setelah satu paket nomor soal itu diberikan jarak satu baris kosong, diberikan satu baris kosong, baru nomor soal selanjutnya. Setelah itu, setelah nomor soal baru di enter buat option, yaitu ABCD nya. Nah, lupa ini yang nomor 6 ini kok A semua. Nah, saya memang sengaja buat seperti itu, tidak masalah ya. Ini mau dibuat A semua atau Z semua nggak masalah, karena nanti di Moodle akan dia membuat urutan tersendiri, membuat urutan ABCD ya secara otomatis. Walaupun nomornya ini tidak urut 1, 2, 3, di Moodle itu nanti hasilnya sudah ada penomoran baru oleh Moodle, dimulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tanpa Exam View ini lebih mudah, itu menurut saya ya. Nah,
Kemudian syarat yang lain lagi, apabila Bapak Ibu menuliskan soal sekiranya panjang seperti ini ya, kalimatnya ini tidak boleh, misalkan ini pertanyaannya setelah soal kemudian ada pertanyaan soal ya. Apa ya maksudnya pertanyaan soal? Seperti ini kalimat ini ya, lalu ada pertanyaan seperti ini, seberapa tinggi menara yang sebenarnya. Ini apabila diletakkan di bawahnya seperti ini, misalkan ini kalimat yang pertama deskripsinya, kemudian baris ketiga ini baru pertanyaannya, ini tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Nah, bagaimana cara supaya bisa mengatur ini nanti di Moodle-nya ya, itu bisa kita atur pada saat di Moodle. Pada saat di Microsoft Word-nya itu tidak boleh di enter, jadi biarkan seperti ini ya. Biarkan dalam satu baris, karena soal aturannya penulisannya yang menggunakan untuk importnya ini tanpa harus ada enter di soalnya ya. Enter digunakan pada saat kita mulai menuliskan jawaban ya, ABCD ini. Jadi biarkan seperti ini. Berikutnya lagi ya, kita tinggal menuliskan jawabannya ya. Jawabannya simple sekali ya. Apabila kita memilih jawaban atau membuat jawaban yang benar, maka kita tinggal berikan yaitu tanda bintang di depan option atau abjad. Misal nomor ini yang soal pertama jawabannya B, kita tinggal letakkan yaitu bintang seperti ini ya. Ini nomor ya. Selanjutnya apabila soal ini sudah dibuat, maka kita tinggal menuliskan jawabannya ya. Jawabannya simpel saja dibandingkan kita menggunakan exam view yang harus menuliskan semacam perintah ans.2 kemudian spasi optionnya apa. Kalau di sini simple aja, kita tinggal berikan tanda bintang di depan optionnya ABCD-nya ini. Contoh soal yang nomor 1 ini jawabannya misalkan A, kita berikan tanda bintang di sini. Kemudian nomor selanjutnya ya, ini walaupun ini A semua, ini tetap dibaca A B C D ya. Misalkan ini jawabannya yang 42, yang pilihan kedua. Nomor 8 ini saya buat gini aja. Nah, yang C. Nomor 9 D misalkan. Yang nomor selanjutnya yang terakhir misalkan A lagi. Begini aja untuk memberikan jawaban. Setelah itu kita simpan ya, kita simpan. Untuk menyimpannya itu biasa saja, menggunakan doc boleh, menggunakan RTF boleh ya. Tetapi kalau di exam view harus di RTF kan dulu ya. Sedangkan kalau di sini kita tetap aja pakai yang doc ya. Ini kebetulan sudah saya beri nama soal ini, soal mat 3 ya. Selanjutnya kalau sudah, maka kita akan masuk ke Google Chrome. Kita masuk ke web yaitu edu Blackboard quiz generator ya. Nah, ini yang digunakan untuk mengimport atau membuat soal ya, file yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam Moodle ya. Jadi Blackboard Test Generation ini yaitu dari Oklahoma University, Oklahoma Christian University. Nah, selanjutnya di sini ada test name. Kita berikan aja misalkan nama tesnya
tesnya misalkan ulangan harian ya, ulangan harian 1 mat seperti ini. Lalu yang di kotak besar ini kita isi dengan soal dari Word. Kita kopas saja dari Word yang tadi, kita buka Wordnya, lalu kita blok ya, Ctrl C, masuk lagi ke Blackboard generator ya, itu seperti ini, lalu di Ctrl V. Oke, nah apabila sudah selesai setelah dikopas, maka langkah selanjutnya yaitu pilih generate test question. Sedangkan kalau clear test ini untuk menghapus isi dari lembar editing ini ya. Contoh ini saya bersihkan ya, clear, maka akan hilang ya. Nah, coba kita kopas lagi, tinggal pastekan aja seperti ini ya. Oke, setelah itu baru generate test question. Ditunggu saat melakukan proses untuk generate. Nah, apabila sudah berwarna hijau seperti ini, maka ini sudah benar ya, ini sudah benar langkahnya ya. Tetapi apabila ada kesalahan, maka nanti di atas ada teks berwarna merah ya, maka ada bagian penulisan soal yang salah. Contoh seperti tadi, misal yang kalimat tadi misal seperti ini, ada yang soal itu terdiri dari ada penekanan tombol enter pada bagian soal. Nah ini maka nanti ada komentar di sini berwarna merah bahwa ada kesalahan penulisan soal. Nah karena soalnya ini sudah benar ya, penulisan soal dan jawaban itu sudah benar, maka akan berwarna hijau ya. Kita coba aja misalkan lagi ya, ini saya hapus supaya Bapak Ibu tahu kalau salah itu seperti apa sih. Nah contohnya ini, saya ambil aja dari soal nomor ya 8. Ini saya enter ya, berarti kan soalnya ini ada barisnya ya, baris yang dipaksakan, yaitu dengan menggunakan enter seperti ini. Kita coba, kita blok, walaupun tidak disimpan dulu nggak masalah. Kita blok, Ctrl C, masuk lagi ke Blackboard Test Generator, Ctrl V. Nah ini ya, perhatikan Bapak Ibu, ini ada baris yang kita enter tadi, kalimat yang kita enter pada soal. Kita coba generate test question. Nah ini ada kesalahan. Test generation file, hold your mouse cursor over my red box for more information. Nah ini toh. Nah ini sudah diberitahu tadi salah ya cara untuk penulisan soalnya. Nah untuk itu kita bisa edit, misalkan langsung aja di sini bisa di backspace seperti ini. Oke. Nah ini kemudian coba kita generate test question lagi, bisa enggak hasilnya betul apa tidak. Nah betul, jadi tidak boleh ada tanda enter ya, pada soal kalau sudah seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke Moodle. Bapak Ibu silakan masuk ke modelnya, kemudian pilih kelas. Misalkan saya akan masukkan di kelas 7C.
ditunggu, masih muter. Ya, selanjutnya misal kita akan masukkan pada topik, nah misalkan topik ini penilaian tengah semester ya. Saya akan masukkan di sini, kita pilih add activity, tapi ini harus diaktifkan dulu untuk turn editing on nya ya. Selanjutnya kembali lagi ya ke topik ini. Saya akan masukkan ke penilaian tengah semester ya, misalkan seperti ini. Kita pilih add activity, kemudian pilih quiz, lalu kita klik add. Ya, kita beri nama misalkan ulangan harian 1 matematika. Oke, selanjutnya deskripsi nggak perlu diisi, langsung kita save and return course. Nah, di sini akan muncul ya, ulangan harian 1 matematika. Selanjutnya langsung aja kita klik ulangan harian ini. Kemudian kalau kita ingin membuat soal satu persatu, tentunya Bapak Ibu guru sudah paham, kita pilih edit quiz ya, lalu kita masukkan soal satu persatu. Nah, tetapi kalau import ya, dari Blackboard tadi, caranya yaitu kita klik icon gear ini, lalu cari di sini yaitu di bagian question bank itu ada import ya, kita klik import, kemudian kita pilih Blackboard ya, kita pilih Blackboard, kemudian kita masukkan file yang tadi kita masukkan melalui generator tadi ya, Blackboard test generator tadi, yaitu kan berupa zip. Nah, zipnya tadi tersimpan di mana? Bapak Ibu harus ingat tadi tersimpan di mana. Misalnya seperti saya ini tadi saya tersimpan yaitu di bagian folder kompres ini, ulangan harian 1 Mat. Ini kita drag ya, kita drag, letakkan di sini, masukkan di ini ya. Selanjutnya kita klik import. Ditunggu sebentar, internetnya ini mungkin agak lemot, masih muter-muter. Nah, ini sudah masuk ya 5 soal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, nomornya sudah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun tadi kita nomornya acak tidak karuan, maka di sini akan diberikan nomor urut oleh model ya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini tinggal klik continue aja. Oke ya, kalau sudah ini masuk seperti ini, kita tinggal kembali lagi ke bagian ulangan harian.
kita klik pada ulangan harian, lalu pilih edit quiz. Nah, setelah pilih edit quiz, kita klik bagian add ini, lalu kita pilih from question bank. Selanjutnya kita pilih di bagian select kategori ini, kita klik, maka akan terlihat yaitu file zip yang sudah kita import tadi ya, yaitu kita tinggal klik ini ulangan harian dalam kurung 5, itu maksudnya 5 soal ya, kita klik. Oke, selanjutnya apakah mau semua soal dimasukkan? Jika iya, tinggal diklik semua di kotak ini, atau langsung klik pada bagian question di sebelah kiri ini, diklik, maka akan tercentang semua. Lalu kita pilih add, select question to the quiz. Nah, ini sudah selesai untuk membuat atau memasukkan soal ke dalam Moodle. Nah, apakah soal mau diacak? Maka gunakan shuffle, diklik shuffle-nya, terus coba kita lihat hasilnya seperti apa. Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini, diklik tanda plus ini. Oke, seperti ini hasilnya. Kita bisa mulai pilih ya. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya dengan mengklik tanda plus untuk melihat hasil dari edit tadi. Nah, kita lihat ini ya, kita lihat sekarang, maka kalimat ini yang seberapa tinggi menara yang sebenarnya itu sudah berada di baris selanjutnya. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya apabila kita ingin menambahkan gambar, tadi pada saat saya jelaskan di awal itu memang menggunakan black box test question generator dari Oklahoma ini, gambar tidak bisa langsung masuk ya, tetapi kepraktisannya dalam mengimport soal itu sangat-sangat praktis dibandingkan kita menggunakan exam view yang sangat banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan syarat-syarat yang mungkin bagi saya itu memberatkan ya. Nah, tapi silakan saja Bapak Ibu, apabila nyaman menggunakan exam view ya, silakan gunakan exam view. Tetapi kalau menggunakan black box test question lagi generator, maka bisa gunakan ini untuk solusi mungkin yang lebih cepat itu menurut saya ya. Untuk memasukkan gambar ke dalam soal, jadi setelah tadi diimport ya, melalui backbox tadi ya, memang gambar tidak bisa masuk, tetapi kita bisa masukkan, menyusulkan gambar itu setelah soal sudah terimport di Moodle. Caranya kita buka soalnya ini, misalnya pilih aja sebagai contoh, ini saya pilih soal yang ketiga. Kemudian kita akan masuk pada bagian question text ya. Kita akan menyisipkan gambar misalkan di bawahnya atau di tengahnya seperti ini, bisa kita enter ya. Kemudian kita sisipkan di antara soal dan pertanyaan, maksudnya deskripsi dan pertanyaan ini. Lalu kita klik insert picture ya, kemudian browse, kita pilih file,
ditunggu. Oke, misalnya saya pilih di bagian picture, di directory picture ini, kemudian saya pilih gambar, misalkan monitor. Ini hanya contoh ya, walaupun nggak sesuai dengan soalnya. Lalu kita upload this file ya. Oke, seperti ini. Ukurannya mau dirubah silahkan ya, misalkan mau dibesarkan atau dikecilkan di sini di bagian size nya. Kita coba aja langsung save image. Kalau seperti itu kayaknya sudah lumayan, tidak terlalu besar. Misalkan diberi nama komputer.com aja, lalu save image. Nah, ini sudah masuk ya, gambarnya sudah masuk. Lalu kita save change. Ya, kita coba lihat hasilnya untuk soal ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, begitu cara untuk menyusulkan atau menyisipkan gambar setelah diimport. Oke, selanjutnya bagaimana apabila sudah diimport menggunakan Blackboard Text Generation generator ya. Jika tidak ada gambar atau soal karena seperti matematika atau fisika atau yang atau yang lainnya itu tidak bisa tercover di Blackboard generator, maka caranya seperti yang tadi, bisa di insert. Lalu kita bisa juga menggunakan snapping tool. Contoh seperti ini. Setelah saya view, ini saya tutup lagi. Ini misalkan soal yang pertama ini saya tampilkan ya. Nah, di sini tidak ada soalnya, hanya jawabannya aja seperti yang tadi. Kita bisa menggunakan insert picture ya. Jadi seperti ini, saya klik. Nah, ini kan kosong, present text-nya kan kosong. Lalu bentuk soalnya itu seperti ini. Nah, saya ngambil contoh misalkan dari ruang guru ini. Bentuk soal matematikanya seperti ini. Lalu bagaimana untuk mengambil soal ini? Ya, kita pakai sniping tool dulu. Ya, kita masuk di sini di bagian set, kita ketikkan sniping. Nah, ini ada sniping tool. Jadi kita siapkan dulu soalnya yang akan di sniping tool. Nah, setelah kita tampakkan soalnya, di sini sniping toolnya sudah muncul, kita klik new. Oke, lalu kita blok soal ini. Ya, seperti ini. Setelah itu kita simpan, ya, save as, diberi nama, misalkan aja soal mat, ya. Misalkan soal mat 1, misalkan seperti itu, ya, di save. Oh ya, untuk menyimpannya harus diperhatikan Bapak Ibu, misalnya di mana setelah kita tidak bingung mencarinya. Ini soal mat 1, saya nyimpennya di bagian picture ya, bahan modul Excel ya. Nggak apa-apa, ini saya nyimpennya di sembarang tempat, ini contoh aja ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal masuk lagi ke modul yang berisikan soal tadi yang masih kosong, kemudian kita klik insert, kemudian browse, choose file, upload file, choose file ini. Nah, kita tadi nyimpennya di picture, kemudian bahan modul Excel, cari namanya soal mat 1. Nah, ini diklik, muncul di sini soal mat 1 ini ya, soal mat 1. Oke, lalu di upload ya. Setelah di upload, lalu kita save image.
mau diatur ukuran gambarnya boleh ya. Kita lihat dulu terlalu besar atau terlalu kecil atau pas ya, di save dulu aja. Nah, ini ada pernyataan berwarna merah, image must have description. Description-nya ini minta diisi, misalkan soal mat 1. Diberi nama aja sembarang ya. Dan seperti itu lalu save image. Nah, sudah masuk Bapak Ibu ya. Nih, soalnya. Kemudian tadi jawabannya kan sudah ada ya. Nah, ini jawabannya. Q1, min 5, dan min 2, 100% berarti ini ada jawaban yang benarnya. Kalau sudah langsung aja save change. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Pakai tanda plus yang ini ya. Nah, ini. Diketahui A, nah bla 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 seperti ini. Pilihan jawabannya. Nah, itu cara untuk menyisipkan atau mengambil gambar dari snapping tool. Oke. Jadi saya tegaskan lagi bahwa untuk black box ya, test question generator dari Oklahoma University ini untuk import soalnya yaitu bisa berupa teks ya, hanya bisa berupa teks, sedangkan gambar itu bisa disusulkan pada saat sudah masuk ke Moodle ya. Jadi kalau misalkan soalnya tidak terlalu banyak gambar, lebih baik kalau saya itu menurut saya gunakan aja yang blackboard generator dari Oklahoma University ya. Karena kalau hanya dari katakanlah dari 40 soal yang ada gambarnya misalkan cuman 7 ya, tidak sampai separuh, ya lebih baik gunakan blackboard generator dari Oklahoma University ya. Tetapi kalau misalkan hampir banyak sampai 70% ya mungkin Anda bisa gunakan yaitu ExamView. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk menyisipkan gambar di ExamView tersebut, untuk yang gambar yang ada di Word juga harus diatur sedemikian rupa ya, karena ada aturan-aturan juga mengenai gambar ya untuk diimport melalui ExamView. Demikian untuk penjelasan untuk tutorial yaitu memasukkan soal dari Word ke Moodle dengan menggunakan Blackboard Test Question Generator dari Oklahoma University. Nah, silakan untuk pilihan-pilihan dalam memasukkan soal ke dalam Moodle, silakan Bapak Ibu yang menentukan mau menggunakan aplikasi yang mana ya, bisa menggunakan ExamView dengan berbagai macam aturannya dan bisa menggunakan juga seperti yang saya jelaskan ya. Sebenarnya untuk import soal ke dalam Moodle itu banyak ya yang bisa kita lakukan, artinya bisa beberapa kita lakukan ya. Misal ada ExamView ya seperti ini, ada juga yang Blackboard Blackboard Test Question Generator ya. Kemudian ada juga ini, sebentar. Nah ya, ini ya, saya masuk di sini, edit setting ya. Kemudian kita masuk ke soal ya. Oke, kita lemot.
Nah, kita bisa masuk misalkan dengan importnya itu ada menggunakan exam view, berarti kita akan pilih exam view, dimana exam view itu nanti Anda harus mempunyai exam view import utility, ada exam view test generator, jadi ada, kemudian masih ada tahapan-tahapan yang lain. Sedangkan yang Blackboard ini tadi seperti yang saya jelaskan, kita bisa juga yang sama praktisnya, yaitu dengan menggunakan icon format. Nah, untuk yang icon format ini saya akan buatkan tutorialnya, jadi hampir sama praktisnya dengan Blackboard. Nanti akan saya coba untuk file format yang lainnya ya. Saya coba explore, nanti kalau sudah menemukan, insya Allah saya akan buatkan tutorialnya. Oke, terima kasih. Itu cukup sekian dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, salam sehat. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya.